Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita ketemu lagi di pertemuan ketujuh atau jawaban dari tugas ketujuh ya. Di sini ya mohon maaf pada saat rekaman kayaknya ada yang nyetel dangdutan jaring banget. Susah lah. Oke, si siang hari jadi mungkin si rame. Oke, saya akan jelaskan eh, eh, kita buat kelas sesuai study case yang ada gitu ya. Ada tiga di sini ya. Pertama masalah real estate, ada estate-nya, bla bla bla, kemudian struk transfer. Ini kayaknya transfer struk buat ini ya. Buatan sih sebenarnya kayaknya masa ada nama Cristiano Ronaldo, ada nomor rekeningnya segala macam ya. Jumlah transfernya besar sekali. Oke, kemudian yang dilanjut adalah struk toko kue ya. Sini contohnya bread talk. Ya bukan karena promosi bread talk ya. Hati-hati aja dengan bread apa. Iya, maksudnya gini. eh Ini contoh kasus saja, jadi biar pengen dekat dengan aslinya, makanya saya buat bukan saya pengen promosi bread talk atau gimana ya, jelas saya pengen kasih tahu misalkan kalau di real di lapangan kalian harus ngisi data seperti apa. Jadi eh, yang seadanya saya dapat ya. Oke, di sini bread talk. Sebenarnya saya bukan pengen promosi bread talk ya. Oke, jadi ini tiga kasusnya. Kita mulai dari real estate dulu. Saya akan membuat, insya Allah saya akan buat di C++. Untuk bagian apa misalkan pengen pakai Java gimana, silakan kalian coba konversi sendiri ya. Oke, saya mulai dari real estate-nya, apa aja yang harus dicatetin gitu ya dari kasus real estate ini. Semoga suara saya kedengaran aja ya. Ada tadi ya, real estate UI. Oke, kita buat projectnya, satu project aja nih ya, new project. Kita bikin console application C++, kemudian nama projectnya misalkan belajar 07 ya sesuai pertemuannya. Kita oke. Kemudian saya taruh mana nih? Praktikum BBO ya, praktikum BBO C++, bikin folder belajar 07. Oke, di sini dev C++. Ini mainnya kita save aja juga di belajar 07. Kemudian kita buat kelas baru ya, kelas new class. Kita kasih apa ya? Misalkan ya rumah gitu aja ya, biar gampang. Kita kasih konstruktor nggak? Destruktor nggak usah gitu ya. Inherit nama dari kelas nggak. Add to project. Oke, belajar 7 12 CPP saya create di sini. Nah, di sisi protected apa aja? Misalkan dari ini data yang nggak boleh diedit langsung. Jadi misalkan aja jelas mulai dari atas ya. Di sini ada gambar. Sorry. Di gambarnya ya. Di sini ada gambar rumahnya. Berarti nanti kita tambahkan. Misalkan di sini saya gunakan eh, include ya, string ya. Saya akan gunakan kelas string biar gampang manipulasi datanya. Simpan, simpan semua rumah CWP, simpan juga string. Adakah? Eh, C++ string. Ya, takutnya lupa. Eh, Makanya kadang bikin program kalau anak sekarang gampang ya. Dokumentasi lengkap. Include string, string greeting. Oke, sekarang kita pakai tambahkan stringnya tuh huruf kecil ya terus dia string eh, apa aja nih. Eh, Apa tadi, link gambar rumah ya.
misalkan gambar rumahnya bukan bukan nyimpan gambar rumahnya tapi linknya, misalkan HTML URL-nya kah atau nama filenya kah gitu ya. Kita anggap misalkan ini adalah buat nyimpan eh, apa hyperlinknya namanya apa. Kemudian di sini ada tulisan apa nih, harganya. Nah, berarti harga ini apa? Kita bisa ada tipe data yang besar lagi nggak daripada string? Eh, C++ money. Inputnya pakai apa? Hoster currency value. Oh, bisa ada many CPP. You keep 32 bit. Oke, banyak ya macamnya. Assuming ada pakai integer, bisa pakai float, bisa Intel Decimal Floating Point Library, use standard for arithmetic trivial R. Wih, Intel Decimal Floating Point Library. Bisa pakai ini, misalkan kalau oke, kita anggap aja integer ya. Misalkan nanti ada koma-koma, anggaplah nggak ada ya di rumah. Kan nilainya misalkan bulat aja ya, integer apa? Harga rumah. Harganya ya, nggak usah ya. Link gambar. Ini nggak usah kata-kata rumah, pasti rumah ya. Kemudian apalagi di situ? Kita temukan. Nah, di sini ada timer. Nah, kalau timer bisa jadi nanti kan ini adalah waktu, misalkan waktu submitnya ya, berarti di sana ada buat tanggal di C++, kita bisa gunakan cpp datetime. Datetime pakai apa? Headernya pakai C time header. Kita bisa gunakan ini ya, time struct gini. Jadi pakai TM ya. Struct, ada suatu struct dan namanya TM. Sorry. Ya, sebagai catatan di sini ada sedikit ngetrik ya. Ini kan bisa jadi statusnya adalah berapa jam yang lalu atau baru saja dikerjakan gitu kan. Nah, kita nyimpannya gimana? Kita bisa ATM gitu ya. Kita gunakan datetime-nya tadi. Di sini bisa simpan berdasarkan kapan dia disubmit ya. TM kita pakai set time include set time TM sini waktu submit misalkan submit, jadi kapan dia disubmit. Nah, sedangkan buat ngaksesnya nanti nilainya biar bisa keluar, kita buat suatu fungsi tersendiri biar ada tampil misalkan 24 hours ago. Nah, ini kita buat fungsi seperti misalkan string uh, misalkan penanda submit ya, submit. Jadi misalkan nanti di sini dikasih dia akan penanda submit adalah menghitung dari waktu submit ke waktu sekarang, kemudian nah kemudian
konversi ke kata-kata yang kata-kata sesuai ke apa, kata-kata yang bersesuaian ya. Misalkan kayak di sini ada 24 hours ago, misalkan one days ago, sebulan yang lalu, atau misalkan barusan disubmit gitu ya, 1 hari yang lalu. Nah, itu terserah kata-katanya. Nah, di sini mungkin kita belum mengolah kelasnya, isi kelasnya dulu ya. Yang jelas kita buat pencatatannya dulu. Penanda submitnya gimana? Ya nantilah. Eh, saya tidak membuat isinya dulu. Jadi kalau mau di submit di sini rumah dibuat string gitu ya. Rumah eh, keterangan submit itu ya. Ah, keterangan submit lah biar gampang ya. Nah, di sini misalkan akan mengolah eh, TM apa? Waktu submit dibanding tanggal waktu sekarang misalkan. Sekarang. Ini anggaplah belum selesai ya. Oke, sesuai sama perintah saya, fungsinya misalkan dikosongin nggak apa-apa. Jelas misalkan sini return misalkan belum selesai. Oke, gitu aja ya. Eh, misalkan atau dikasih dummy ya, misalkan baru submit misalkan, atau baru gitu aja ya. Oke, nah kita lanjutin lagi ke bawah. Sini ada, kemudian ada informasi rumahnya, berapa square footnya, misalkan kita pakai integer juga, integer luas tanah misalkan, ya kan. Sini ada square foot, kan kalau apa, kaki persegi ya, berarti kan luasan nih sebenarnya, luas tanahnya berapa. Kemudian integer misalkan jumlah kamar tidur, integer jumlah kamar mandi, integer misalkan garasi, isi garasinya berapa, 1 mobil 2 mobil, uh, kapasitas garasi, misalkan berdasarkan jumlah mobil, atau misalkan mau ditambahkan lagi kapasitas garasi mobil, kemudian ditambah lagi garasi sepeda motor gitu ya misalkan, atau nggak usah, misalkan dianggap ada, misalkan kalau nol berarti nggak ada garasinya ya, sepeda motor mungkin bisa masuk di halaman gitu kan. Oke, apalagi di sini, nah di sini udah cukup. Kemudian di sini ada deskripsi rumah ya, keterangan panjang tentang rumah, buat presentasinya, lupa di sini ada link gambar, harga, waktunya, kemudian kita lupa di sini alamat rumah ya, string alamat rumah, misalkan sama kotanya, misalkan string. Silakan mau ditambahin lagi ya, kalau di sini cuma satu ya, alamat rumah, satu satu baris aja, di rumah mana, kodenya apa, di kota mana. Oke, misalkan satu string aja. Oke, dan kapasitas garasi terakhir ada string deskripsi ya, atau ya keterangan rumah, deskripsi si rumah, misalkan rumah ini begini-begini tadi kan, misalkan house may have door or lock secure,
ya apa keterangan-keterangannya. Kemudian pasti nanti di sini ada proses getter setternya, terserah kalian ya. Public berarti nanti sini buat eh, getter dan setter untuk eh, misalkan dari apa dari link gambar sampai dengan misalkan eh, deskripsi skripsi. Paling gampang gimana? Ya. Oke, kalau di sini agak susah ya. Di 11 kalau di Java mungkin kita langsung bisa pakai kodenya. Oke, saya nggak kasih ini ya. Apa? Mungkin saya kasih contoh aja nanti saya lanjutkan sendiri ya. Misalkan string di situ get link gambar. Kemudian void set link gambar dengan misalkan string value-nya apa. Oke. Kemudian kalian lanjut kalau mau dilanjutin ya berarti bisa pakai code generator nih. Gimana biar cepet? Biar cepet. Oke. Pakai Excel bisa kayaknya. Spreadsheet. Misalkan ini saya kopas dulu, taruh di notepad. Ini dihapus dulu. Ganti ya titik koma dengan gantikan semua. Kemudian ada spasi, kita ganti dengan tab. Ganti semua. Belajar bikin code generator. Ctrl C, taruh di Excel, Ctrl V. Nah, kemudian kita buat getter setternya sama dengan concatenate ini, kemudian titik koma dengan teks apa lagi nih, tipe data spasi, kemudian ada kata-kata get itu kan, spasi titik koma ini titik koma. Oke, nah
kemudian ini sama dengan concatenate lagi ya, pakai ini ya, concatenate misalkan void set gitu kan, set apa di sini, set ini, kemudian titik koma, bener ya, gini ya, kemudian ada penanda lagi, situ tipe datanya, titik koma, spasi, val, kurung tutup, titik koma, 2. Nah, set harga ini kita ubah misalkan huruf jadi huruf besar. Sama dengan upper proper dari ini. Oh, sip. Nah, ini huruf besarnya gitu kan. Kita insert one column, satu kolom. Ini bukan B tapi kita jadikan C. Nah, C. Jadi di weekend proper. Nggak bisa ya. Salah. Jangan dijadikan proper. Delete. Copy aja biasa. C, Ctrl V. Ini kita edit satu persatu. Harga, kemudian alamat, home, waktu submit, luas tanah, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, kapasitas garasi, dan deskripsi. Nah, dapat ya. Ctrl C. Nah, udah dapat. Saya nggak tahu pakai getter setter di C++ mungkin karena nggak ada, jadi ya terpaksa kita kopas bikin sendiri ya. Nah, oke. Ini getnya dulu, kemudian setnya. Oke ya. Sebenarnya sih yang ini nggak terlalu dipentingkan. Jelas kalian bisa dari uh, kasus yang ada ini mengubah menjadi data ini gitu loh. Ini yang penting sih sebenarnya. Yang penting adalah bagian di sini sebenarnya. Oke. Sedangkan yang ini ya sekedar tambahan. Kalian bisa bikin getter setter. Nah, di sini gimana? Di sini ya terpaksa buat semua fungsinya gitu ya. Misalkan apa tadi? Ya oke, mungkin ini aja ya. Nah, atau ini C++-nya. Sekarang kalau misalkan kita buat di Java, bisa nggak biar cepat ya? Next. Praktikum BBO Java. Oke. Misalkan tadi apa? Belajar 07. Finish.
belajar 06-nya kita close dulu. Nah, di sini kita buat di Java kita buat new Java class. Misalkan tadi ada rumah ya, rumah super kelasnya nggak ada. uh, Source package belajar. Nah, di sini tadi kita kasih misalkan apa tadi, sama kayak C++ nya. Ini kita copy dulu jadi private string ya. Protected. Nah, di sini buat datetime di Java, kita cek dulu ya, datetime in Java. Datetime in Java. Geleduk. Geleduk. Java datetime. Java datetime kita bisa pakai date. Oke, pakai import javautil.date. Tambahkan import ini. Di sini pakai date ya. Waktu submit. Date. Data udah turun kecil apa huruf besar? Huruf besar ya? Huruf besar. Habis ini kita rapikan ketikannya. Kejar string. Oke. Ini dirapikan dulu. Source format. Nah, biar rapi. Kemudian kita buatkan getter setternya gitu kan. Refactor apa kemarin? Reduce. Capsulate fill. Oh, oke. Pakai kan capsulate fill, kita buat getter setternya. Select all. Nah, ternyata kalau di Java enak ya. Oh, refactor. Wah, udah ya. Nanti kira-kira isi di C++ ya hampir-hampir kayak gini. Oke, nah itu kelas di apa? Kelas rumah sesuai dengan yang ada di gambar. Mungkin nanti ada perbaikan-perbaikan ya nantilah. Oke, tadi ada waktu submit. Nah, waktu submit itu mungkin nggak ada setternya, getternya.
ditambahkan tadi ya, ada satu fungsi tersendiri yaitu public string apa tadi? Eh, Kalau di C++ tadi kita kasih nama keterangan submit. Nah, karena ini ada fungsi tersendiri, kita nggak bisa harus kita proses tersendiri ya. Misalkan di sini sama kayak tadi di C++, kan ya malah belum selesai. Nah, oke, ini return baru gitu aja. Oke ya. Nah, ini kelas buat apa? Kasus pertama. Oke. Ternyata masih enak pakai Java. Oke, selanjutnya mungkin kita akan pakai Java karena kalau misalkan videonya kepanjangan juga ya enak pakai apa? Pakai C ya. Oke, kita save dulu. Oke. Yang kedua, kasus yang kedua adalah kita bicara tentang stroke. Nah, di sini apa yang ada? Di sini ada transfer ya. Mungkin ini transfer pakai mesin ya. Kapan tanggal, waktu, terminal, dan lokasinya. Ada nomor rekodnya. Oke, nanti new Java class. Misalkan namanya adalah transfer mandiri. Spesifik ya, spesifik buat Bank Mandiri misalkan. Oke, klik hapus. Nah, kita lihat di sini apa aja isinya. Nah, dari sini kita bisa lihat di sini ada jelas ada tanggal tadi ya. Kita pinjam di kelas import till date. Oke. Misalkan protected kalau misalkan mau diturunkan gitu ya. Protected date tanggal transfer waktu transfer transfer kemudian ini ada terminalnya, kode terminal protected string itu dia nomor kode terminal ya. Ini jadi suatu ya mungkin buat kalian akan menjadi ya keterangan yang aneh gitu ya, kode terminal atau ya atau nomor terminal, kita sebutnya terminal bisa aja sih kalian sebutnya seperti itu ya, kode terminal. Kemudian protected string apa deh lokasinya ya, lokasi. Kemudian protected integer misalkan nomor recordnya, nomor record sesuai sama ini ya. Kemudian jelas dong karena transfer mandiri pasti dari mandiri gitu ya. Protected misalkan string nama pemilik rekening. Oke. Kemudian protected string nomor rekening. Nomor pemilik rekening. Nah,
rekening pemilik sebenarnya ya. Kalau bahasa Indonesianya sih memang kayak gitu. Oke, kadang-kadang dalam kasus-kasus seperti ini saya akan membaliknya ya, biar gampang. Sekedar tips saja, sekedar tips yang bisa dikelompokkan kan bisa bisa di format seperti ini, seperti kayak gini nih. Yang ini karena ada pemilik rekening, ya kan? Nah, ini saya balik gitu. Pemilik rekening dot nama. Karena kita pengen mengelompokkan gitu ya. eh, Pemilik rekening itu berapa, ada data apa aja sih gitu loh. Ada pemilik rekening, nomor. Ai. Nah, ini sedikit apa trik buat programmer. Jadi kita bisa ngelompokkan lebih gampang nanti. Ketik pemilik rekening terus apa maksudnya gitu ya. Jadi ada kita balik apa kayak DMMD gitu ya, mengetahui, diketahui, diketahui, mengetahui gitu ya. Nah, ini kita balik susunannya dari bahasa Indonesia, jadi kita sebutnya sebagai pemilik rekening nama, pemilik rekening nomor. Ini adalah yang mentransfer gitu ya. Nah, kemudian bawahnya protected string, eh, tujuan gitu ya, tujuan. Nah, kita balik nih sama kayak di atas. Tujuan misalkan banknya mana, transfer ke bank mana gitu kan. Tujuan, kemudian nama yang dituju, kemudian nomornya, nomor rekening. Kemudian terakhir apa, misalkan protected double, ada buat currency apa sih, Java Java currency data type. What to type use money, what's the storing monetary currency. Ada currency Java currency ISO big decimal. Oke, kita pakai big decimal. Oke, buat bilangan kita bisa pakai Javamat big decimal. Oke. Ya, silakan cari ini ya, teorinya sendiri. Kalau duit biar gimana, sebaiknya pakai big decimal, bukan pakai double, karena buat uang kadang-kadang resikonya gede kalau pakai double biasa. Tujuan, ops, mana tadi? Ya, jadi ada tujuan, kemudian nominalnya, jumlah transfer ya, nominal transfer. Oke, ada lagi nggak? Kita cek dari atas ke bawah ya, yang harus dicatetin. Tanggal, ini date time auto transfer bisa disatukan ya. Ini satu data bisa. Ngetrik ngeprintnya gimana? Ngeprintnya dipisah nanti ya. Kemudian ada terminalnya, kode terminal, lokasi jadi mana? Oke, ada nomor rekodnya, ada dari Mandiri, jelas dari Mandiri dong.
Misalkan dari ATM Mandiri cuman bisa transfer dari rekening Mandiri aja, misalkan ya, selfish ya. Atau ditambahin juga gak apa sih. eh Pemilik rekening banknya apa? Ini banknya apa? Oke, pemilik rekening banknya apa, namanya siapa, nomornya berapa gitu ya. Pemilik, kemudian ada tujuan bank, nama, nomor rekening sama tujuan nominal transfer. Itu dua, tiga, empat, nomor referensi ya. Nomor referensi. Oke, nomor ref ya, nomor rekening, nomor referensi. Kalau misalkan mau ditambahin nomor referensinya. Oke, wah di kasus ini buat nyimpan tanggal transfer bisa pakai dua ini aja. Nah, sekarang kita buat getter setternya. Oh, refactor, encapsulate field, select all, refactor. Blas, ketemu semua. Fungsi getter setter. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kasusnya ini misalkan kan tanggalnya dipisah. Oke, kita buat fungsinya misalkan sendiri adalah public public string tanggal transfer tanggal ya, atau tanggal ya. Maksudnya hanya tanggal, kode tanggal misalkan bulan apa, hari, tahun, bulan, sehari, bulan, tahun gitu ya. Ini kenapa nih? Sesuai sama format yang kita inginkan ya. Misalkan return belum selesai. Tahu ya, kasih data dummy misalkan XX XX 20 XX itu kan. eh, Tanggal transfer. Kemudian ini berarti eh, baca dari waktu trans, atau olah adalah bukan baca ya, olah dari waktu transfer, diambil bagian tanggalnya aja. Kemudian public eh, string transfer waktunya, jam gitu ya, jam nandanya. Misalkan ya sama, olah dari waktu transfer. Misalkan di sini kita kasih apa, hour titik dua hh gitu ya, titik dua mm, menit-menit. Oke, karena ini belum selesai ya. Kalau misalkan kalian bikin ya oke, alhamdulillah, itu artinya bagus lah buat kalian gitu. Wow. Dua kasus sudah hampir 1 jam ya, 45 menit sudah. Oke, mungkin ini apa, buat transfer rekening ya. Saya save dulu, save all. Sekarang biar gak lama-lama, kita jalan lanjut ke struk toko kue. Di sini adalah pakai Breadtalk. Ingat ya, saya tidak promosi Bank Mandiri maupun Breadtalk. Saya nggak tahu Breadtalk sudah berlabel halal apa enggak ya. Makanya saya rada gak berani. Breadtalk terus Jeko itu label halalnya nggak ada, setahu saya. Nggak tahu kalau sekarang udah ada. Hati-hati beli di Jeko. Oke, kita buat kelas baru ya. Sekarang kita lanjut ke struk toko kue. Misalkan kita kasih apa ya? Kita kasih nama misalkan new
Java class struk toko kue, receipt ya kalau bahasa Inggrisnya. Oke, nah di sini kalian akan temuin hal yang menarik. Apa kode ini memusingkan buat orang-orang yang pertama kali ngerjain ya. Apa aja datanya yang jelas pasti ada yang bakal berubah, ini counternya itu kan. Kita akan tandai yang berubah-berubah dulu ya. Gimana sih? Buka dengan paint.net. Oke. Kalau kalian mau perhatikan sebenarnya yang berubah apa aja. Kalau saya sih saya kasih layer baru aja deh. Di sini yang berubah adalah pasti berubah mungkin nama data ini gitu ya. Kemudian kode ini, check number, apalagi ini kan nggak perlu nih, nggak, pasti juga nggak. Data ini berubah, ini ya. Kemudian subtitle memang bla bla bla. Oke, kita ke, nah bagaimana dengan ini ya? Nah ini nanti ada sesuatu sebenarnya, ini ada jadi masalah penting di struk toko itu ada kasus khusus ya. Ada nanti istilahnya masalah di struk toko kue itu ada yang kita sebut sebagai master detail. Redo. Ada istilah master detail. Masternya apa aja? Kalau kita lihat di sini ya, di struk, ada istilah nanti kasus master detail, kasus master dan detail. Apa itu master detail? Nah, jadi kadang-kadang ada sesuai yang dirinci gitu ya, satu persatu. Kemudian ada masternya. Oke. Saya sebutin aja, misalkan gambar utama kayak gini, misalkan master datanya. Masternya apa aja sih gitu loh. Kalau kita lihat di sini masalah ini, nah yang jelas kan ada ini, kodenya, misalkan kode pertama ini siapa yang ngerjakan, cek nomornya. Kemudian ini data ini gimana? Nah ini adalah detailnya, satu persatu unit yang akan ditampilkan. Jadi yang master ini kode posnya, kode kasirnya mungkin ya, kasir mana, nomor kasir mana, siapa yang lagi login misalkan, nomor ceknya, tanggal mulai di apa dijalankan, kemudian ada 15 tuh, tutup, penanda tutupnya, kapan berakhir, apa ya, berakhir cetaknya, subtotal, total payment. Nah ini adalah, tar, yang saya kotak biru ini adalah detailnya, sedangkan yang penanda merah ini adalah, yang saling disilang ya, itu adalah, sorry, data ini adalah detailnya, sisanya adalah masternya. Jadi kalau kalian ketemu kwitansi, truk pembayaran, nota pembayaran, biasanya ada bagian utama penjelasannya, kemudian ada rincian barang-barang yang ada di dalamnya. Nah, itu namanya detailnya. Jadi masternya di sini kalau kita sebutin apa aja nih? Master dari data ini adalah, saya kecilin dulu ya tulisannya. Oke. Masternya misalkan
kode mesinnya. Anggaplah ini saya nggak tahu nih apa ini isinya, misalkan kode mesin ya, kode mesin kasir. Mesin kasir. Jadi mungkin yang ini kita kasusnya adalah banyak nebak-tebakan gitu ya. Kemudian ini adalah kode pegawai sama nama pegawainya. Kode kasir, misalkan kode kasir pegawai kasirnya adalah 1506551, di sini juga ada sama ya. Kode pegawai kasir atau nomor nomor pegawai dari kasir. Kemudian nama kasirnya sendiri. Terus apa lagi di sini? Check number. Oke, kita anggap misalkan nomor stroke ya, nomor nota. Check number. Kemudian mulai waktu mulai transaksi, apa proses transaksi. Oke, saya catatnya di sini aja biar gampang ya, biar gak besar tulisannya. Terus setelah nomor waktu transaksi ada misalkan subtotalnya, total, nggak tahu bedanya subtotal sama total. Ya anggaplah seperti itu ya, ada nilainya lah, hasil dari perhitungan dari detail-detailnya ya. Ada payment, jumlah paymentnya, jumlah dinilai ya, nilai subtotal, ada nilai total, nilai payment, kemudian nilai eh, metode bayar, misalkan di sini ya debit BCA. Kemudian terakhir di bawah ada waktu terakhir proses bayar ya. Maksudnya apa? Bisa jadi nanti ketika kasir memulai, klek dia akan hidupin timernya. Berapa menit dia melayani gitu loh. Ngisi item-itemnya, detail-detailnya ya. Nah, baru nanti diisi eh, selesai nanti misalkan uang diterima ditekan selesai, nanti baru muncul tanggal ini gitu ya. Nah, mungkin seperti itu prosesnya. Oke, saya copy dulu ini ke sini master. Kita kasih template gini aja. Masternya lagi. Masih lanjutannya ya tadi ya. Oke, ini kita kecilkan aja tulisannya ya. Ini lanjutannya. Hurufnya kita kecilkan juga. Jadi di sini ada konsep master detail. Masternya itu ada kode mesin, luarnya, kemudian detailnya. Slide detail. Detailnya ada apa aja gitu ya. Masalah di struk toko kue. Nah, detailnya apa aja? Jelas biasanya adalah nasi. Nah, ada ini ya. Ada unitnya. Satu item tuh ngambil berapa unit gitu kan. Nama barangnya, kemudian ada harganya. Kayak detailnya kita sebut aja misalkan unitnya berapa, unit barangnya. Kemudian nama barang, kemudian harga ya. Nah,
Sini ada paling tidak ada tiga data ini. Nah, kalau kalian sudah ngerti proses ini, jadi ternyata dari awal sampai akhir sebenarnya belajar belajar ini sebenarnya nanti kelanjutannya kalian membuat mempelajari basis data. Jadi apa yang dikerjakan studi kasus kali ini jelas masih ada hubungan dengan basis data. Kemudian ini adalah proses membuat model data di aplikasi. Eh, Silahkan renungkan nanti kalian menemukan ini kok. Oh, jadi yang pelajari adalah ini ya. Oke, kita buat toko kue. Jadi toko kue tadi ada ini kopas. Oops. Nah, berarti gimana kalau struk toko kue ini? Nah, struk toko kue ini sebenarnya ada dua kelas. Jadi kalian buat kelas baru lagi di belajar add Java class struk toko kue detailnya. Jadi ada dua kelas berbeda. Mungkin waktu kerjakan, bingung diapain nih. Ya, ini jawabannya kayak gini nih. Jadi kalian dipaksa dulu belajar, bingung-bingung duluan, baru nanti diajari tekniknya. Oke, kita isi detailnya dulu ya. Soalnya itemnya cuman ada 3. Unit, barang, dan harga. Sama transfer mandiri, private, big decimal. Private, eh, ini bukan big decimal, harganya big decimal. Dipakai integer. Kemudian privat, string, nama barang. Berapa unit kita ambilnya ya? Private, big decimal harganya. Ini kita pakai include ya. Add import Java buat big decimal. Di string pakai huruf huruf besar. String. Nah, jadi ada detailnya. Dah. Ada variabel, ada variance elemen ini. Oke. Kemudian kita buatkan getter setternya. Refactor. Absolute field, select all, refactor. Dah. Iya. Kita save dulu semua. File. Apa sih nih masalahnya? Nggak ada. Oke, ini sudah kesimpan. Nah, kita kembali ke struk toko kue. Apa aja yang diisikan? Oh, ini semua ini.
string kode mesin ya. Kode mesinnya pakai yang nomor berapa mungkin itu ya. Saya nggak tahu juga bener apa nggak. Kita tebak-tebakan aja sih gitu loh. Kayaknya ini posisi satu, maksudnya dia pakai komputer yang pertama gitu ya. Ya buat penanganan ini lah. Ya, siapa tahu salah ya. Ya, tanya beretoknya sih sebenarnya. Tapi ya kira-kira itulah gitu loh. Kemudian ada nomor pegawai kasir. Public string eh, kasir gitu ya. Kasir, kemudian nomor pegawainya, nomor pak misalkan, nomor pegawai. Kemudian sama seperti tadi ya. Kita balik ya, kasir nomor pegawainya berapa, kasir nama. Nah, biar untuk suatu saat kalian perlu ngelompokin gitu ya. Gampang jadinya. String nomor struk atau bisa jadi integer ya, integer nomornya, nomor urut struk maksudnya. Kemudian public date transaksi mulai. Ini kita pakai add data util date. Oke. Public big decimal subtotalnya berapa nih? Nah, dia nilai totalannya biasanya akan nilai kembalian semua ya. Nggak tahu lah, kira-kira itulah. Kemudian metode bayar kenapa baik desimal? String ya. String metode bayar. Ini kok public protected ya? Ya, private atau protected lah. Ingat-ingat sendiri ya, kapan menggunakan private, kapan menggunakan protected nantinya. Ini private date transaksi selesai. Itu udah bayar. Sudah. Nah, mungkin kita akan buat getter setternya dulu ya. Getter setter. Sini refactor. Refactor apa tadi? Capsulate field. Select all. Refactor. Ya, ada kemungkinan nanti kita harus menghapus berapa field yang ada di sini. Tapi paling nggak ada alat bantunya lah dulu. Nah, ini kan struknya. Bagaimana dengan detailnya? Nah, detailnya itu disimpan dalam bentuk misalkan kita gunakan linked list ya di Java. Linked list.
Tri- Nah, kita bisa pakai link list. Jadi detail-detailnya itu dimasukin ke kelasnya ini dengan menambahkan linked list. Link list misalkan linked list tipe datanya adalah struk toko kue details. Nah, di sini adalah details. Langsung kita sebutin misalkan details uh, details. Oke, di sini tipenya adalah private ya. Nanti juga ada proses manipulasinya, misalkan uh, kita tambah fungsinya, misalkan fungsi uh, add, tambahkan add, edit, sama remove misalkan. Jadi nanti di sini kita tambahkan publik, misalkan void add void sorry add details. Nah, di sini ada truk toko kue detailnya. Tahu di sini kita kasih file gitu aja biar gampang ya, misalkan. Nah, tambahkan di sini mekanisme buat nambahkan, misalkan nanti detail dot add value. Oke. Kemudian misalkan di sini kita coba tambahkan juga misalkan fungsi buat editnya. Edit, misalkan kita cari dulu misalkan E1 add 1 sama dengan dari details dot get, misalkan atau misalkan di sini integer indeksnya, misalkan details dari get dari indeksnya, misalkan get ix. Nah, oops, ya maunya di sini adalah proses. Di sini kita tambahkan proses, ada istilahnya proses update datanya, data dari detailsnya, dan apa dari isi belanjanya gitu ya. Kemudian misalkan public remove detail, indeks keberapa yang mau dihapus. Oke, di sini adalah proses remove-nya. Saya hapus satu baris ini aja. Bagaimana prosesnya nanti ya? Ya, ini nanti belajarnya harusnya ada di pengolahan database di ya ada hubungannya sama pengolahan data, basis data sih kalau mau disimpan, atau mau disimpan ke file juga bisa. Cuma nanti lah. Jadi saya sediakan fungsi-fungsinya dulu tidak lengkap. Jelas paling enggak ada getter setternya. Yang harus kalian pahami adalah menyusun ini dulu, isi kelasnya.
Oke, eh, itu dulu apa eh, tutorialnya ya. Jadi kalian dipaksa eh, selesai dulu soalnya gimana, udah baru nanti dikasih tahu jawabannya. Biar artinya dirangsang berpikir dulu, udah rada-rada mentok atau kalau alhamdulillah kalau sudah bisa ya. Kalau sudah bisa mah nggak ada masalah. Oke, ini aja videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.